Guys, kali ini saya sama Miss Pipit berada di WSI, Warung Sambal Ijo. Mojosari, Mojokerto. Sambalnya pun enak, lagi ngobrol-ngobrol diskusi. Kemudian kami memiliki program khususnya untuk anak-anak generasi yang milenial ini harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Begitu Miss Pipit ya? Iya benar. Nah, kami bertemu, akhirnya saya yang sebagai public speaking ngurusin bahasa Jawa tuh, bahasa daerah dengan mengangkat budi pekerti luhur. Kemudian kita bertemu Miss Pipit, ternyata beliau memiliki mutiara di dalam perjalanannya. Nah, kita mau tanya-tanya. Selamat siang Miss Pipit. Siang. Gimana Miss program tentang anak bangsa ini sampai bisa ke internasional, sistemnya gimana? Ini sistemnya yang penting pertama itu bahasa. Bahasa Inggris itu kan harus mampu, dan bahasa itu kan kebiasaan, bukan kecerdasan. Kalau anak-anak selama ini untuk belajar bahasa Inggris, untuk kebiasaan bahasa Inggris sampai dikirim ke kampung Inggris, kadang-kadang biayanya sampai 10 juta kan, tempat tinggal asrama. Dan di sini kita punya program untuk membiasakan bahasa Inggris, kita kirim ke luar negeri. Langsung ke luar negeri? Langsung ke luar negeri. Jalurnya Miss? Jalurnya itu nanti kita kirim lewat hotel, private hotel atau pariwisata itu kan wajib untuk bahasa Inggrisnya bagus, dan ini kan searah dengan Pak Rama. Untuk biaya jangan khawatir, itu kita sudah ada sponsor. Legalitas Semuanya resmi. Tadi kan sudah saya kasih tahu ke Pak Rama, jadi tinggal dicek di Kemenkumham atau apa. Jadi semuanya nggak usah khawatir, semuanya terlindungi. Jadi Miss Pipit dulu juga aktif di luar negeri ya? Saya dulu lulusan di luar negeri. Saya backgroundnya itu peneliti. Oh, peneliti. Dari sistem yang dilakukan sekarang ini turun ke Indonesia kembali ya? Iya, saya ngambil 2 jurusan, linguistik dan manajemen. Linguistik itu kan bagian dari bahasa, cuman knowledge-nya. Kalau ekonomi itu kan manajemen, akuntan praktisnya, tapi kan penelitiannya kan ilmu ekonomi. Bahasa itu kan ada sastra, ada linguistik, dan saya linguistiknya. Jadi ini terutama saya ini searahnya dengan Pak Rama, itu kan saya peneliti di bidang Austronesia. Austronesia itu sebenarnya saya diharapkan dulu harus jadi profesor muda, tapi karena sakit sehingga agak terhambat di situ. Palka Benedict menganggap bahwa mother language di Asia Tenggara itu adalah bahasa Indonesia, tapi padahal yang ditulis beliau itu bahasa Jawa. Dan saya menguasai 3 bahasa Jawa itu sempurna karena kemampuan saya di bidang bahasa Jawa itu, sehingga saya dapat beasiswa. Dan ini kan saya harus meneruskan penelitian yang sempat tertunda karena teori lama mother language itu dari Formosa. Kalau misalnya Lawrence Sagar, Blas, dulu kan saya sebenarnya mau diarahkan untuk Blas, itu kan sesuai dengan teori lama. Saya kan termasuk berbeda itu. Itulah kenapa dicari orang yang memang native speaker, bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Jawa. Dan saya kan bisa Mandarin juga. Formosa itu kan bahasa Mandarin. Lawrence Sagar itu kan ahli linguis di bidang Mandarin. Jadi kami memang searah, hanya saja di bidang penelitian, beliaunya di bidang praktisi, manajemennya sama-sama pariwisata. Akhirnya tercetuslah bagaimana anak-anak ini bahasa Inggrisnya benar-benar mampu. Langit bumi ya kita ketemu. Alhamdulillah, benar-benar mampu. Amin. Ini program yang Anda jalankan, apakah tentang anak-anak di jiwanya itu ya, maksudnya sistem itu mentalnya pengaruh nggak ya? Oh banget. Seringkali anak-anak Indonesia itu nggak siap kalau harus ke luar negeri. Ini misalnya ke Singapura aja, di Singapura ya, ini kerja pakai otak, kerja pakai otot itu sama ditekan. Singapura itu adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam, SDA. Jadi kekuatannya di SDM tapi ketika orang Indonesia datang ke Singapura, mereka kaget. Tapi kalau orang-orang di Batam itu, mereka kadang-kadang ke Singapura pasing, tapi kan seringkali kita kalau orang yang kayak gitu kan seringkali merasa kok begini gitu, kaget banget itu. Ini juga saya pernah ngirim anak ke Taiwan. Padahal bahasa itu kan kebiasaan. Oke, saya yakin anak ini mampu, dia lulusan S1. Ternyata karena kagetnya ke luar negeri, dia jadi aneh. Itu benar-benar menyulitkan. Jadi mental karakter tuh benar-benar perlu banget itu. Ini makanya sampai ini saya ada komunitas yang mau membiayai. Saya bisa kirim anak-anak luar negeri untuk jalan-jalan persiapan sebelum mereka mau belajar atau apa, gratis. Untuk pendidikan mental itu. Tapi karena saya pikir itu karena
keadaan seperti ini, udahlah anak-anak yang penting bisa bahasa Inggris dulu, jangan disponsori dulu, berikan mereka tanggung jawab. Kenapa itu? Spirit Kenapa? mental tadi ini. Itu kenapa ya udah Pak gimana anak-anak ini mentalnya bagus sekaligus bahasa Inggrisnya meningkat, berwawasan internasional juga. Kenapa Turki yang saya tuju untuk hotel? Karena Turki itu hotel bintang 6, di Indonesia masih bintang 5. Dan perkembangan hotelnya, pariwisata di Turki itu luar biasa. Jadi salah satu ikon banget gitu. Jadi tadi saya ingat bahasa tadi bukan nilai kecerdasan tapi kepiawaian dalam kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Maka kalau murid-murid dikirim ke Turki, di sana pasti terpaksa harus melakukan bahasa tadi. Iya. Cepat bisa ya. Itu. Di usia berapa Miss? Yang free ya? Yang 18 sampai 45 tahun. Oh, secara umum yang mungkin ada orang yang belum bekerja tapi ada keinginan mempelajari ini bisa dikirim juga ya? Bisa karena memang kita praktek bahasa Inggrisnya tuh langsung di dunia kerja. Di dunia kerja, dan untuk tiket apa kan ada dana talangan, dan walaupun mereka tuh belajar bahasa Inggris di dunia kerja itu dapat gajinya juga pasti lebih besar daripada UMR di Indonesia. Nanti dipotong untuk Ya, jadi 6 bulan pertama itu masih sisa banyak lah. Kalau mau dapat income yang besar, mungkin mau praktek 1 tahun monggo. Kalau hanya bahasa Inggris saja 6 bulan tuh sudah bagus banget bahasa Inggris, karena kan sudah terbiasa, kebiasaan sehari-hari harus berbahasa Inggris. Oke Miss, saya setuju banget. Kira-kira ketemu Pak Rama dan Miss Pipit ini akan membangun program ya. Saya coba untuk masuk ke dalam dimensi yang middle low, kayak kelurahan-kelurahan, murid-murid kita kembangkan di sana. Nanti juga ada di kota Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Alhamdulillah. Dengan cara saya coba untuk sosialisasi tentang hal ini. Karena tenaga kerja Indonesia juga diajari secara profesional menjadi pelajar baru yang dibina oleh lembaga MIS-nya ini, kemudian disuruh menguatkan niat dan mentalnya, spirit kuantumnya bagus, berbudi pekerti, mampu, baru keluar Indonesia untuk masuk ke Turki dan mendapatkan gaji juga bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Kan begitu? Ya, benar-benar. Oke Miss, kiatnya untuk kata-kata indah mutiara, pesannya kepada generasi Miss. Saya yang penting jadilah orang yang tulus, pasrah pada Allah. Insya Allah akan selalu ada jalan, jangan pernah menyerah. Seperti itu. Mantap. Terima kasih. See you later ya. See you later. See you later. Thank you very much and bye bye.